Oke, baik. Pertemuan kali ini kita masuk ke bab 4 ya, yaitu insert, update, delete ya, CRUD pada model. Nah, kita coba memahami konsep create, read, update, delete. Baik, saya share screen ya. Saya share screen. Nah, sampai di situ ada tampilannya? Belum, Pak, masih loading. Loading ya. Ada? Oke, keputus tadi sinyalnya ya. Coba kita lanjut lagi, share screen. Share. Masuk share screen-nya. Belum, Pak. Dulu pinjam sebentar. Ini maju. Maju lah bisa. Sudah bisa? Sudah bisa, Pak? Nah, ya. Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Share screen. Coba saya cek share screen. Share. Tampil? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Baik, perhatikan. Pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai insert, update, delete ya, atau sering disebut dengan CRUD. Nah, CRUD di sini masih CRUD pada model. Jadi kita belum menggunakan form, ya kan? Jadi kalian di insert, update, delete ini kita berbicara mengenai fungsi dulu ya. Berbicara mengenai fungsi daripada CRUD-nya. Nah, sebelumnya kalian telah mengetahui cara penggunaan database, ya kan? Berikutnya di sini kita akan coba untuk melakukan perintah CRUD. Nah, perintah CRUD ini ada pada model ya. Kita ngambil dari model, kemudian ditampilkan melalui controller. Oke. Nah, masih pada file welcome, biasanya kalian untuk membuat file welcome ini, yang file welcome yang kemarin itu jangan dihapus ya. Nah, file welcome ini kalian bisa dapatkan dari controller ya. File welcome ini adalah file welcome yang dari controller. Ya, kemudian di dalam controller kemarin kan kalian sudah bisa menampilkan ini ya, data mahasiswa ya, dari dalam database. Nah, sekarang kalian buatkan public function lagi. Nah, public functionnya ini dibuatkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu insert, update, dan delete. Insert, update, dan delete. Nah, fungsi ini, di mana ketiga fungsi ini atau public function ini dibuat untuk melakukan eksekusi, ya kan, sesuai dengan perintahnya. Kalau insert ya jadi dia menyisipkan data ke dalam database. Kalau update ya berarti merubah data yang ada di dalam database, sedangkan untuk delete ini untuk menghapus data yang sudah ada di dalam database. Nah, kemudian cara berikutnya, tes dulu nih, apakah kalian sudah benar atau belum
ya kan, membuat fungsi ini atau fungsi ini bisa dipanggil atau tidak, ya kan, dengan menambahkan so in function insert-nya. Oke ya. Nah, ini bisa ditambahkan pada so in form insert-nya. Coba misalkan saya cek seperti ini ya. Localhost. Muncul nggak tampilannya sama saya localhost? Muncul, Pak. Muncul ya? Muncul, Pak. Latihan CI. Muncul, Pak. Kemudian slash welcome. Sorry. Slash index. PHP. Slash welcome. Ya, not found ya. Kita cek codingannya dulu. Ini muncul nggak? Nggak ya? Oke, saya stop share screen-nya. Saya share lagi. Oke. Muncul tampilan notepad-nya di situ? Muncul, Pak. Oke. Muncul, Pak. Nah, pertama kalian adalah buka dulu kan filenya di mana, asalkan saya tambahkan ya. Dari sini samping kita tambahkan dari PC, kita masuk ke directory exampp docs, kemudian pilih latihan CI. Oke. Nah, ini kan pertama kalian ambil dulu dari controller ya. Welcome yang dari controller. Nah, di sini welcome dari controllernya kita buatkan fungsi seperti ini ya. Public functionnya insert, update, delete. Nah, oke, kita matikan dulu yang ini ya. Kita matikan dulu scriptnya. Komentar. Kita coba matikan dulu komentarnya. Nah, kalian jangan perhatikan yang hijaunya ya. Kalian perhatikan yang ininya ya. Oke ya. Nah, coba di sini kita cek. Ya kan? Kita rubah menjadi fungsi ini, fungsi insert gitu ya. Nah, cek dulu seperti ini. Ketika dipanggil ini kemudian tampil, berarti di sini akan menampilkan informasi atau notifikasi ini fungsi insert. Begitupun dengan update. Nah, kita matikan dulu semuanya ya. Slash, ya, jadiin komentar semua dulu. Nanti kita masuk ke, kita jadikan komentar dulu. Ini tapi kelihatannya. Kelihatan? Share screen-nya masih kelihatan? Loading, Pak. C ya? Oke. Nah, kita coba. Saya loading, Pak. Sudah? Muncul belum? Sudah, Pak. Muncul. Muncul, Pak. Nah, di sini kita buatkan seperti ini dulu ya kan. Public function-nya. Ini abaikan yang hijau-hijau ya. Komentar. Nah, ini. Buat function seperti ini dulu ya kan. Ini fungsi insert. Kita coba dipanggil dulu. Nah, ini fungsi. Sorry, ini kita matikan dulu. Kita matikan dulu ini ya. Oke. Oke.
gitu ya. Ini fungsi update, ini fungsi insert, ya kan? Coba kita running programnya, ya kan, sesuai dengan arahan yang ada di modul di sini. Running seperti ini ya. Stop. Ya, Pak. Running seperti yang ada di dalam modul. Nah, muncul ya. Nah, running seperti ini ya, di runningnya. HTTP lokal. Site ini nama ya. Kalau kalian namanya bukan site, jangan site. Ya. Oke. Nama foldernya itu ya, Pak? Ya, nama foldernya. Coba kita klik, kemudian kita rubah di sininya latihan CI. Nah, ini ini masih ada error ya. Segala the public of file location 84. Coba kita cek dulu. Coba kita hapus dulu deh. Kita reload. Nah, ini ya. Ini fungsi insert, ya kan? Kalau update berarti ini fungsi update juga. Update. Itu ya, belakangnya dicek. Nah, ini fungsi update. Kalau tadi ini fungsi insert, sekarang ini fungsi update. Delete pun sama seperti itu ya. Saya contohkan seperti itu gayanya atau caranya ya. Nah, berarti dengan pemanggilan ini bahwa fungsi yang sudah kalian buat, fungsi insert, fungsi update itu sudah bisa untuk dijalankan. Nah, tinggal nanti kalian lanjutkan tahapannya di situ. Oke ya. Nah, tahapan berikutnya, tahapan selanjutnya di sini ini ya. Oke, sebentar ya. SI. Analisis framework 2020 modul. Oke. Kita masuk ke pertemuan pakai. Nah, muncul nggak slide? Karenanya bunga, bajunya kuku sih. Muncul lagi nggak? Muncul. Nah, setelah di running tadi, ya kan, sudah ya, tadi fungsi ini, fungsinya udah muncul ya. Nah, berikutnya di sini, kalian, jika hasilnya seperti di atas, maka untuk pemanggilan insert update delete berhasil. Kemudian kita buka file model. Nah, kalian punya directory model ya, kita masuk ke dalam directory model. Kalau yang belum ada modelnya, kalian buatkan folder, file namanya mymodel.php ya. Buat namanya file mymodel.php dan tambahkan function scriptnya seperti di bawah ini. Nah, ini ya. Function scriptnya. Di sini juga kalian buatkan function public function tapi adanya di dalam model. Kalau tadi di dalam controller, kalau sekarang ada di dalam model. Ya kan? Nah, kemudian di sini kalian buatkan seperti ini. Lalu berikutnya untuk insert data berarti di sini kalian membuatkan satu perintah insert. Ya kan? Tambahkan di dalam function public function insert datanya. Ini namanya insert data ya, public functionnya. Variabelnya. Nah, di dalam insert datanya ditambahkan ini, tabel name dan datanya. Nah, tabel name dan data ini adalah nama variabel. Yang mana nama variabel ini dibuatkan untuk akses insert, ya kan, dengan
nama tabelnya, dan nama datanya, gitu ya. Kemudian ditambahkan Iya, Pak. return res. Return itu adalah notifikasi atau untuk pengembalian data atau ditampilkan kembali setelah ditampung di dalam variabel tabel name dan data tersebut ditampilkan ke dalam res ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu lanjutkan ke file welcome yang ada di dalam controllernya. Ya. Nah, di dalam controllernya ini kita menggunakan array. Ya. Sebelumnya sudah buatkan tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa yang isinya adalah ini. Udah, Pak. Name, nama, alamat. Ya kan, name, nama, alamat ini kalian insert dulu dengan data. Nah, kemudian di dalam public function insert, ya kan, kalian buatkan seperti ini. Res, nah res ini variabel yang menampung data tadi ya. This ya menunjuk ke dalam kepada model kepada variabel my model, ya kan. Kemudian di situ ada insert data, berarti dia memanggil nama public function insert data ya, memanggil nama variabel insert data yang sudah dibuat di sini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan yang di dalam model. Oke. Nah, kemudian di situ tabel mahasiswa, berarti di sini akan mengambil data dari dalam tabel mahasiswa ini. Ini kan namanya tabel mahasiswa ya, TB_mahasiswa. Nah, kemudian ada nggak di dalam TB mahasiswa? Namanya, ini NIM-nya 10, ada nggak datanya? Ya kan ini masih kosong ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan datanya dengan menggunakan array. Ya. Array, tahu array ya? Array. Tahu array? Tahu nggak array? Tanda ya, Pak. Hah? Array itu kayak gini. Ya kan? Bentuknya itu tabel gitu.